Melina Singariswara dengan akun 687 dari kelas EMA Mata Kuliah Dynamic Business. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai dalam ujian tengah semester. Di video ini juga ngebahas kalau masih ada perusahaan global atau internasional yang sampai saat ini tuh masih beroperasi maupun menjual produk dan jasanya di Indonesia. Di video ini dibahas juga analisis proses dan progres perusahaan selama go global. Yang dibahas di video ini ada apa aja sih? Yang pertama ada profil perusahaannya, ada analisis lingkungan internal dan juga analisis lingkungan eksternal. Selain itu juga dibahas tentang langkah awal go global serta pertumbuhan selama go global dan tantangan selama go global. Selain itu juga akan dijelasin pembelajaran yang dapat kita ambil dalam perusahaan itu sendiri. Jadi teman-teman bisa ngedengerin video ini sampai akhir ya. Samsung Business Indonesia berkolaborasi dengan berbagai sektor seperti di sektor pendidikan, Samsung menyediakan solusi tablet dan solusi Knox untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mendukung kemajuan pendidikan di era digital. Dalam sektor transportasi, Samsung menyediakan solusi device seperti Galaxy Rugged Series, yaitu Galaxy X-Cover yang tangguh untuk memenuhi kebutuhan mitra di lapangan. Samsung juga berkolaborasi dengan berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan untuk mempersonalisasi tablet dan smartphone disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda, seperti personalisasi kebijakan, keamanan, pengaturan aplikasi, logo perusahaan, dan lain-lain. Percayakan kebutuhan perangkat bisnis Anda pada Samsung Business Indonesia. Jadi dalam makalah yang saya buat itu membahas mengenai perjalanan dan strategi globalisasi dari perusahaan Samsung Elektronik yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Jadi pada awalnya itu Samsung bukanlah perusahaan teknologi seperti sekarang, melainkan hanya sebuah usaha perdagangan sederhana di Korea Selatan. Namun seiring pada berjalannya waktu, perusahaan itu mulai melakukan transformasi besar dengan masuk ke industri elektronik dan terus berkembang hingga menjadi pemain global. Perkembangan Samsung itu tidak hanya terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang didukung oleh strategi yang matang. Selain itu, salah satu faktor utama keberhasilan Samsung itu adalah dengan kemampuannya dalam berinovasi. Jadi perusahaan itu secara konsisten melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan atau R&D, sehingga Samsung ini mampu menghasilkan berbagai produk unggulan seperti smartphone, televisi, hingga komponen teknologi seperti semikonduktor dan layar. Selain itu, Samsung juga memiliki keunggulan dalam integrasi vertikal, di mana perusahaan itu tidak hanya memproduksi produk akhir, tetapi juga memproduksi komponen pentingnya sendiri. Hal ini tuh yang membuat efisiensi biaya sekaligus kontrol kualitas yang lebih baik. Dalam menghadapi globalisasi, Samsung itu menyadari bahwa perusahaan tidak dapat hanya berfokus pada pasar domestik saja. Oleh karena itu, perusahaan mulai melakukan ekspansi ke pasar internasional secara bertahap. Pada tahap awal, Samsung melakukan ekspor produk ke berbagai negara untuk memahami karakteristik pasar global. Selanjutnya, setelah itu, perusahaan mulai melakukan investasi langsung dengan membangun pabrik dan pusat distribusi di berbagai negara-negara. Pendekatan bertahap secara itulah yang menunjukkan bahwa strategi globalisasi Samsung itu dilakukan secara terencana dan tidak bersifat secara tergesa-gesa.
Sedangkan dari sisi internal sendiri, Samsung memiliki kekuatan yang cukup signifikan, terutama dalam inovasi teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas, serta budaya perusahaan yang berorientasi pada kinerja. Namun, dengan demikian terdapat pula beberapa kelemahan dari perusahaan itu sendiri, seperti struktur organisasi yang kompleks sehingga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, serta ketergantungan pada sektor tertentu seperti dalam industri semikonduktor. Nah, sementara itu dari sisi eksternal sendiri, Samsung menghadapi lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan kompetitif. Perusahaan itu harus bersaing dengan berbagai perusahaan teknologi global, termasuk Apple serta produsen lain yang menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif. Selain itu, kondisi ekonomi global itu sendiri, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta faktor politik dan regulasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Samsung. Perusahaan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan jaringan 5G menurut Samsung itu untuk terus beradaptasi agar tetap relevan di pasar. Jadi meskipun menghadapi berbagai tantangan, Samsung itu tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama sejak awal tahun 2000-an. Nah, perusahaan itu berhasil mengubah citra produknya dari yang sebelumnya dianggap biasa menjadi produk premium yang inovatif. Di pasar global, Samsung menjadi salah satu pemimpin dalam industri smartphone dan semikonduktor. Selain itu, strategi diversifikasi yang dilakukan juga memungkinkan perusahaan untuk tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Namun dengan demikian, proses globalisasi yang dilakukan Samsung tidak terlepas dari berbagai kendala. Persaingan yang semakin ketat, fluktuasi dalam industri semikonduktor, serta ketidakpastian kondisi geopolitik global menjadi tantangan yang harus dikelola oleh Samsung itu dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan Samsung dituntut oleh terus meningkatkan efisiensi dan kemampuan dalam adaptasinya. Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Samsung sendiri dalam menjadi perusahaan global tidak hanya ditentukan oleh ekspansi pasar, tetapi juga oleh kekuatan internal yang solid serta kemampuan dalam merespon perubahan lingkungan eksternal. Nah, inovasi yang berkelanjutan, strategi ekspansi yang bertahap, serta fleksibilitas dalam menghadapi dinamika global menjadi kunci utama keberhasilan dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, Samsung dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana sebuah perusahaan dapat berkembang dari skala lokal menjadi pemain global melalui strategi yang terencana, konsisten, dan juga adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi, sekian video pembahasan dari makalah yang sudah saya buat tentang perusahaan Samsung itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.